Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai manajemen operasional pada lembaga keagamaan dengan studi kasus di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Trenggalek. Melalui observasi ini, saya ingin mengetahui bagaimana proses manajemen operasional dijalankan agar pelayanan kepada calon jemaah haji dan umroh dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan profesional. Selanjutnya yakni definisi dari manajemen operasional itu sendiri. Jadi, manajemen operasional merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian sumber daya, agar pelayanan yang diberikan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar organisasi. Relevansi bagi Kementerian Haji dan Umroh, yakni yang pertama, menjamin pelayanan sesuai prosedur. Artinya, seluruh proses pelayanan kepada jemaah dilakukan berdasarkan SOP, sehingga pelayanan lebih tertib dan meminimalkan kesalahan. Yang kedua adalah optimalisasi SDM dan teknologi informasi. Jadi pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten serta teknologi seperti Siskohat membantu mempercepat proses administrasi. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan calon jemaah. Nah, dengan manajemen yang baik, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, nyaman, dan memuaskan. Yang terakhir adalah pelayanan transparan, akuntabel, dan profesional. Jadi setiap proses dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Haji dan Umroh itu sendiri. Nah, selanjutnya yakni profil objek observasi. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Trenggalek merupakan instansi yang bertugas memberikan pelayanan, pembinaan, perlindungan, serta administrasi bagi calon jemaah haji dan umroh. Dengan cakupan layanan, pelayanan yang diberikan meliputi pendaftaran haji reguler, pelunasan BP, informasi keberangkatan dan pemulangan, verifikasi dokumen, bimbingan manasik haji, hingga pembinaan KBIHO. Di slide ketiga ini akan membicarakan terkait alur konsep operasional. Yang pertama, alur pelayanan. Proses pelayanan dimulai dari calon jemaah melakukan pendaftaran, kemudian dokumen diverifikasi, setelah itu data diinput ke dalam sistem Siskohat, dilanjutkan dengan pelunasan BP, mengikuti manasik haji, persiapan keberangkatan, hingga tahap monitoring dan pelaporan. Kedua konsep yang diterapkan, yakni pertama adalah SOP pelayanan haji. Jadi seluruh pelayanan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, digitalisasi melalui Siskohat. Jadi sistem ini membantu pengelolaan data jemaah secara cepat dan akurat. Selanjutnya adalah pelayanan prima. Jadi petugas berusaha memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif. Terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Semua proses administrasi dilakukan secara terbuka yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah karakteristik operasi. Karena bergerak di bidang jasa, pelayanan lebih berorientasi kepada masyarakat. Jadi membutuhkan ketelitian administrasi, ketepatan waktu, serta komunikasi yang baik dengan jemaah. Di slide ini akan berbicara terkait SDM, tantangan, dan solusi. Yang pertama adalah struktur EDM. Nah, pengambilan keputusan dimulai dari kepala kantor yang menetapkan kebijakan operasional. Selanjutnya, kepala seksi mengkoordinasikan pelayanan, staf administrasi melaksanakan proses pelayanan, dan tim manasik bertugas membimbing calon jemaah haji dan umroh. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, jumlah jemaah lebih banyak daripada petugas. Hal ini menyebabkan beban kerja meningkat terutama pada musim haji. Kedua adalah perubahan regulasi. Jadi aturan haji sering mengalami perubahan sehingga harus segera disosialisasikan kepada masyarakat. Ketiga adalah mayoritas jamaah lansia. Nah, jamaah lanjut usia memerlukan pelayanan dan pendampingan yang lebih intensif. Keempat adalah kendala sistem digital. Pada periode ramai, terkadang sistem mengalami gangguan, sehingga memperlambat pelayanan.
Dari situlah muncullah solusi dan rekomendasi. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi SDM, dilakukan melalui pelatihan secara berkala. Kedua adalah optimalisasi Siskohat, agar pelayanan administrasi semakin cepat dan efisien. Selanjutnya adalah pendampingan jemaah lansia. Nah, memberikan pelayanan yang lebih ramah dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah penguatan koordinasi. Jadi, kerjasama dengan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan juga KBIHU itu perlu terus ditingkatkan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelayanan haji dan umroh. SDM yang profesional, penerapan teknologi melalui Siskohat, serta evaluasi yang berkelanjutan menjadi faktor utama dalam menciptakan pelayanan yang efektif, aman, dan berkualitas. Harapannya, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Trenggalek dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga mampu memberikan kepuasan kepada seluruh calon jemaah haji dan umroh. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.